Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini teman-teman semua kita bisa berkumpul di Desa Bojong Sari, Kecamatan Japang Kulon, khususnya ke RW 4. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Kalau Pak RW kemarin saya udah kenalan ya Pak. Ya, Saya Elis Rusmiawati, saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Yang pada kesempatan ini saya sedang melakukan praktek lapangan, khususnya di keperawatan bencana, di mana dalam keperawatan bencana ini mahasiswa dituntut untuk melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan penanganan bencana. Nah, dalam hal ini saya mengambil kegiatan penyuluhan dan antisipasi gempa bumi. Bagaimana teman-teman? Siap? siap. Baik, kalau begitu saya di sini meminta waktu kurang lebih sekitar 30 menit untuk melakukan penyuluhan ini, dan di mana di sini nanti saya akan melakukan pemaparan, terus selanjutnya nanti ada sesi tanya jawab, dan selanjutnya nanti ada peragaan jika gempa bumi itu terjadi. Jika di dalam rumah bagaimana, jika di luar gedung bagaimana, atau sedang melakukan kegiatan bagaimana. Tapi sebelumnya teman-teman, saya di sini kita panggil teman-teman aja ya, soalnya teman-teman semua di sini usianya masih pada muda, masih pada kuliah ya. Baik, kalau begitu sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya, saya pengen tahu nih, ada yang tahu gak apa yang dimaksud dengan gempa bumi? Coba di antara 15 orang ini ada yang tahu apa gempa bumi? Bagaimana Pak RT dulu, dari Pak RT dulu coba. Gempa bumi. Gempa bumi itu kalau di kita itu lini Pak ya, coba. Getaran. Ada getaran. Betul. Kalau menurut si AA yang sebelahnya, siapa namanya? Aden, Pak Aden, Ya. Kak Aden. Coba apa yang dimaksud dengan gempa bumi? Ya, gesernya langsung jadi timbulkan getaran. Oh, baik. Pasti kakak-kakak teman-teman di sini pada tahu ya, soalnya kan lagi pada sekolah ya, yang udah kuliah juga ada ya. Ya, Baik. Nah, kalau gitu tahu gak tanda-tanda adanya gempa bumi? Mau ada terjadinya gempa bumi, misalkan ada pertanda apa aja misalnya, coba. Siapa aja yang tahu silakan. Ada yang tahu gak? Sok aja, apa aja, sok mangga. gunung meletus. Gunung meletus, baik. Kalau misalkan terjadi gempa bumi di rumah, coba di sini teman-teman di sini ngapain? Apa yang dilakukan? Coba. Lari keluar. Lari. Selain lari apa lagi? Ngamanin diri sendiri. Ngamanin diri sendiri. Benar sekali, ngamanin diri sendiri. Baik, teman-teman, sebagian itu ada yang sudah tahu ya. Baik, kita akan melangkah pembahasan materi. Dalam hal ini kita saling tukar menukar aja pengetahuan kita ya, karena teman-teman di sini juga semua kan hampir anak kuliahan ya, yang mana dalam hal ini semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Tujuannya kita saling menukar ilmu, nah, karena saya sedikit lebih tahu lah untuk penanganan bencana gempa bumi, makanya saya ingin berbagi.
Baik, saya akan mulai saja. Gempa bumi berdasarkan teori itu adalah adanya getaran, benar yang Bapak tadi katakan, getaran atau yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan suatu energi dari dalam secara tiba-tiba, di mana gempa bumi ini kadang-kadang kita tidak bisa memprediksikan. Kita sedang tidur, kita sedang makan, kita sedang jalan, tiba-tiba ada getaran bumi gitu ya, ada getaran bumi, goyang buminya gitu, seperti itu. Jadi pada dasarnya kita nggak tahu kapan gempa bumi itu terjadi, seperti itu. Kalau zaman dulu jadi seperti itu. Nah, apabila bencana itu terjadi, dan sebelum, apa yang harus kita lakukan sebelum adanya bencana untuk tindakan waspada di keluarga? Misalkan seperti ini, kalau misalkan rumah kita pondasinya bagus, tahan untuk gempa, ya bolehlah kita sedikit tenang. Tapi kalau rumah kita atau rumah tetangga kita, rumah saudara kita seharusnya sebagai pemuda ini harus mengingatkan untuk menyimpan barang-barang yang berat, disimpan lebih aman. Terus kabel-kabel, terus sikring harus dipasang lebih aman. Terus kompor ditempatkan di tempat yang lebih aman. Terus untuk mencegah apabila terjadinya gempa, untuk mengurangi bahaya itu ya biasanya kayak TV, pemasangan TV harus lebih kuat. Kalau kita ditempel di dinding, kalau disimpan di mejanya harus yang kokoh, seperti itu. Nah, kalau misalkan bencana itu sudah terjadi, nah di sini yang harus dibahas kita waspadanya ya. Jadi kalau misalkan bencana itu sudah terjadi, kita sebagai pemuda, sebagai pemudi, selain kita bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita harus juga bisa memberikan peringatan kepada keluarga atau tetangga yang lain. Misalkan nih, kalau misalkan gempa itu terjadi di ruangan terbuka, maka kita harus bisa menjauh di tempat misalkan di gedung-gedung yang tinggi, harus menjauh. Carilah tempat yang lapang, datar, yang aman. Kalau misalkan kita berada di dalam mobil dan getaran itu kita merasakannya hebat, kita keluarlah dari mobil, berhentilah dari mobil itu, cari tempat aman, rem mobilnya amankan, dan kita keluar dari mobil, agak menjauh dari mobil, dan lihat apa yang kita pijak, tanah yang kita pijak itu dilihat. Takutnya tanah yang kita pijak itu ternyata dari belah, bahaya kalau seperti itu. Makanya ketika kita melakukan tindakan, apa yang kita injak, apa yang kita lihat itu kita harus perhatikan. Nah, kalau misalkan kita berada di dalam rumah, di dalam gedung sedang bekerja, atau kita di dalam rumah, atau kita di dalam gedung sekolah atau di kantor, segala macam, apa yang harus kita kerjakan apabila gempa bumi itu berada? Ya, yang pertama, kalau kita tidak bisa keluar dari alur evakuasi, misalkan dalam gedung, kita cari tempat yang lebih aman yang bisa mengamankan diri kita, misalnya di sudut-sudut ruangan yang menurut kita itu lebih kuat, atau di bawah kolong meja yang mejanya lebih kokoh. Kalau ada gempa itu, misalkan kita untuk menjauhi dari runtuhan bangunan, puing-puing bangunan, kita menggunakan meja, di kolong meja, atau ada helm, kita gunakan helm apabila di dalam itu ada helm ya. Kalau misalkan semua peralatan yang bisa melindungi kepala kita dari reruntuhan kita bisa gunakan apabila keadaan darurat, apabila kita tidak bisa keluar dari jalur evakuasi, seperti itu. Nah, kalau di rumah juga sama ya. Kalau di rumah juga sama, misalkan di dalam rumah kita udah roboh, lapuk gitu ya. Kita kalau bisa usahakan keluar dari rumah, berlari dari rumah. Kalau kita sedang ketidur lalu kita lupa di mana pintu, kita lupa pintu jendela di mana, karena kepanikan, makanya kalau bisa kita mengamankan diri seperti tadi, ngumpet di bawah meja, atau kita cari tempat yang aman, seperti itu.
gunakan misalkan wajan, apapun itu. Makanya kalau kita di rumah, kita harus tahu jalan keluar, pintu itu posisi ada di mana, sebelah mana, jendela ada di mana. Jangan sampai rumah kita tidak tahu, kita tidak tahu letak. Ketika ada sesuatu terjadi, kita nggak tahu kemana keluar gitu. Itu yang kadang salah yang kita alami di sehari-hari gitu ya. Terus kalau misalkan terjadi, kita sedang berjalan, kita ujung-ujung ada gempa kerasa, kalau di dekat pohon tinggi kita misalkan menghindar dan mencari tempat yang aman. Kalau di tempat pegunungan kita cepat-cepat turun. Kalau misalkan tidak bisa kita cepat lari untuk menghindari tanah longsor seperti itu. Karena apa? Gempa itu bisa menimbulkan tanah longsor. Tanah longsor itu bisa menimbun kita seperti itu. Terus kalau misalkan gempa itu sudah terjadi, kita sebagai remaja, apa yang kita kerjakan? Kita cek keluarga kita aman atau tidak, lengkap atau tidak ya. Cek teman kita, kalau kita di tempat sekolah atau tempat kuliah, cek ada gak, siapa yang gak ada. Kalau di kantor kita cek teman-teman kita yang sekantor, satu ruangan di kantor ya. Terus kalau misalkan ada yang luka, kita hubungi cepat atau antar ke puskesmas atau hubungi pihak-pihak tertentu yang berkait dengan gempa. Itu banyak hal yang harus kita perhatikan sebagai remaja, karena kita sebagai remaja itu tulang punggung negara ya. Jadi orang tua, lansia kadang tergantung kepada kita yang lebih muda, yang lebih pintar, yang lebih berwawasan. Makanya saya mengambil agregat atau kelompok remaja ini, karena menurut saya kelompok ini lebih berguna, nanti lebih bisa berpengaruh di lingkungan, atau terutama di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat sekitarnya gitu. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Maaf jadi Bapak Ibu karena saya biasa disamber sama ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Nah, tapi silahkan, saya lebih senang diskusi daripada pura-pura mengerti. Silahkan, ada yang bertanya. Oh, mangga Bapak, siapa namanya? Pak Aden. Pak Aden. Usianya berapa Pak? 30 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Mau bertanya apa? Kalau ada gempa bumi, apakah boleh gitu kita diam di kolong meja? Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, udah tahu gempa bumi, kita bisa lari, malah kita ngumpet di bawah kolong meja. Nih, kita kalau gini, sangat bagus sekali ya Pak ya. Gini Pak, alternatif kita apabila tidak bisa berlari keluar melarikan diri apabila kita gempa, dan kita linglung lah, kalau bahasa orang Sunda nama ya, linglung. Nah, ningali kolong meja lah kita teh ya, ada kolong meja. Nah, udahlah, menurut kita itu kolong meja itu lebih aman daripada kita lari gak sampai gitu ya. Lebih baik kita ngumpet di kolong meja, dengan alasan mudah-mudahan meja itu kalau ada reruntuhan puing-puing bangunan bisa melindungi badan kita, kepala kita gitu ya. Kalaupun misalkan roboh atau apa, mudah-mudahan kita selamat dalam pencarian. Itu yang kita harapkan, itu seperti itu Pak. Kalau misalkan di rumah kita lagi ngopi deket ke pintu, ya lebih baik lari daripada kita ngumpet di kolong meja seperti itu ya. Bagaimana Pak? Cukup Paham. cukup. Ada yang ditanyakan lagi? Mangga, senang diskusi. Oh Pak Denny, teman Denny, Kak Denny, coba bertanya lagi. Saya mau nanya, gimana kalau ngelindungin gempa untuk anak-anak? Pertanyaan yang bagus Pak ya. Misalkan teman-teman punya adik atau punya keponakan atau punya siapa aja atau saudara, bagaimana kita melindungi anak-anak di dalam bencana gempa bumi.
kadang-kadang kita bisa menyelamatkan diri pun kita alhamdulillah ya udah senang gitu. Kadang-kadang kita lupa di dalam rumah itu ada anak-anak, ada orang tua, ada lansia atau usia lanjut gitu ya, kadang kita lupa. Yang harus kita lakukan apabila ada anak-anak atau lansia, kita kan kalau di rumah itu tahu siapa anggota keluarga kita gitu ya. Kalau di lingkungan kita kuliah kan nggak ada anak-anak ya gitu ya. Tapi kalau di rumah di perkampungan gitu banyak anak-anak sekali. Kita kalau bisa peringatkan anak-anak itu kalau misalkan ada gempa, ayo lari. Atau kalau dekaplah sama kita, dekap sama kita bahwa kita melakukan pelindungan bersama anak-anak itu. Kalau misalkan bersama ibunya, teriakan ibunya bawa anaknya keluar, atau ngumpet di bawah meja, atau ngumpet di dalam lemari yang kuat misalkan. Terus pakai pelindung kepala, misalkan pakai wajan, pakai helm, pakai apa yang kuat bila ada reruntuhan. Lindungilah kepala kita, badan kita dulu, jangan mikirin yang lain dulu gitu. Jadi kalau untuk menghadapi gempa, jika ada anak kecil atau lansia di rumah, kita berikan peringatan, teriakan, atau kalau dekat dengan jangkauan kita selamatkan. Pangku atau bawa lari, atau kita sama-sama ngumpet di bawah meja atau di tempat-tempat yang bisa kita tempat berlindung gitu ya. Itu, atau di kolong tempat tidur, atau di mana saja yang menurut kita itu lebih aman, lebih kokoh dibandingkan ketika kita akan tertiba reruntuhan, mikirnya seperti itu. Ada lagi yang bagaimana jawabannya Pak, bisa dimengerti? Bisa. Sok, silakan, ada lagi yang bertanya sebelum saya kembali bertanya? Nggak ada ya. Cukup ya, baik. Waktu kita masih ada 5 menit lagi. Baik, kalau begitu Bapak, teman-teman, Bapak-bapak lagi ya, teman-teman. Jadi apa yang dimaksud dengan gempa? Silahkan Bapak yang baju hitam, si kakak yang baju hitam ini, silahkan. Jadi ya biasanya lempengan-lempengan bumi atau kayak gunung meletus hingga terjadi getaran. Oke, baik. Tadi saya nyebutin ada berapa macam-macam gempa? Ada 3. Ada 3. Apa aja, Kak? Gempa vulkanik. Ya, betul. Ayo, udah kan sekolah juga sering diajarkan ya di tempat kuliah. Gempa vulkanik, gempa tektonik, terus gempa runtuhan. Sangat luar biasa. Berarti apa yang saya sampaikan tadi sampai ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari sebelum adanya gempa bumi? Apa yang harus kita persiapkan di rumah kita atau di tempat kerja kita? Ya, kalau ada benda yang bisa melindungi badan kayak helm, terus ya berlindung lah. Berlindung. Kalau misalkan gempa bumi, kita merasakan bencana gempa bumi itu, kita ada di pegunungan, bagaimana? Cepat turun ke bawah. Pintar sekali. Terus kalau misalkan bencana itu sudah terjadi, bencana itu kan gak bisa dihindari, kita gak bisa diramalkan juga ya. Bencana itu namanya juga bencana alam ya. Gempa itu termasuk bencana alam ya. Apa yang harus kita lakukan apabila bencana itu sudah terjadi? Misalkan di depan kita itu banyak korban, terus keluarga kita gak tahu kemana, apa yang harus kita lakukan? Misalkan di depan kita nih ada banyak korban, banyak yang luka-luka, apa yang harus kita kerjakan? Nolongin orang yang kena luka-luka, terus kayak ngasih tahu tim ambulan gitu, kayak puskesmas terdekat. Baik ya, bagus sekali Pak. Baik teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini manfaat ya. Walaupun ini ada berapa orang nih, 10 orang, 11 orang ya.
12 orang nih, 12 orang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menyampaikan ke kelompok-kelompok yang lain yang gak bisa hadir di kesempatan ini. Saya sangat berterima kasih atas waktu dan kesempatannya. Teman-teman semua bisa membantu saya untuk melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bisa bertemu lagi. Oh iya, nanti kita 3 hari kemudian kita akan melakukan kegiatan simulasi ya, kegiatan simulasi untuk terjadinya penanganan gempa. Misalkan kita akan kalau ada gempa nih di dalam rumah bagaimana, kalau misalkan gempa di kita sedang ada di luar gedung bagaimana, kalau kita sedang mengendarai bagaimana, nanti ada melakukan simulasi. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini bisa hadir lagi ya. Karena kegiatannya nanti akan lebih seru dan lebih asik. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya undur diri. Mohon maaf atas kesalahan saya, kata-kata saya yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.